tembakannya terlalu rendah dan terlalu mudah untuk ditepis oleh Alphonse Areola ya. Enzo Fernandez miss penalti. Caicedo melakukan tackle yang tidak diperlukan di dalam kotak penaltinya sendiri dan akhirnya membuahkan penalti untuk Lucas Paqueta. Axel Disasi kehilangan bola di area tengah lapangan dan akhirnya Antonio bisa mencetak gol. Total nilai pembelian atas ketiga pemain ini adalah 260 juta pounds. Menurut gue salah satu titik kunci di pertandingan kali ini adalah kegagalan Enzo Fernandez dalam mengambil penalti ya. Kalau Enzo Fernandez bisa mengambil kesempatan itu, skor akan menjadi 2-1 untuk Chelsea. Dan saat itu momentum berada di tangan Chelsea. Kalau Enzo bisa mencetak gol, pastinya Chelsea bisa menambahkan momentum ya. Mungkin bisa menambahkan gol menjadi 3-1, 4-1. Tapi Enzo Fernandez gagal, tembakannya terlalu rendah dan terlalu mudah untuk ditepis oleh Alphonse Areola ya. Yang tentunya memiliki reputasi sangat bagus ya dalam soal menepis tembakan penalti. Dan ada juga Moises Caicedo, pembelian paling besarnya Chelsea di musim kali ini. Di babak pertama dia di bangku cadangkan, tapi di babak kedua kelihatannya Chelsea ingin mengejar ketinggalan. Tapi kalau mereka ingin melakukan serangan-serangan yang sangat agresif ini, pastinya butuh seorang yang bisa melapisi lini pertahanan ya, untuk mencegah serangan balik West Ham. Jadi dari segi taktik, dimasukkannya Moises Caicedo di babak kedua itu sangatlah masuk akal. Tapi kita juga harus melihat ya, mungkin alasan kenapa Moises Caicedo itu masih belum nyetel ya, dari segi tackling-tackling, kelihatannya ini bukan Moises Caicedo yang kita lihat di Brighton ya. Mungkin alasannya adalah Caicedo ini masih belum ada waktu pramusim bareng dengan teman-teman barunya. Pastinya butuh waktu untuk beradaptasi dan juga untuk mengenali ya posisi-posisi teman-teman barunya. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah ada tekanan ya dari harga senilai 115 juta untuk Moises Caicedo? Harga 115 juta ini kita harus mengingat adalah rekor transfer di Inggris Raya. Jadi bukan hal kecil ya. Dan kalau gue lihat dari performanya Moises Caicedo, dia kelihatannya masih kurang tenang ya dalam mencoba merebut bola. Dia lebih gegabah dari biasanya dan mungkin ini adalah pengaruh ya dari harga 115 juta ini. Karena dengan harga seperti itu ya, ini bisa memberikan pengaruh yang sangat aneh ya kepada manusia ya. Mungkin Moises Caicedo ini berpikir, gua pemain 115 juta dan gua harus bisa membuktikan bahwa gua itu pantas ya mendapatkan nilai sebesar ini. Dan ini pastinya bisa mempengaruhi ya dari yang tipe pemain yang biasanya bermain simple-simple tapi sangat efektif, bisa menjadi pemain yang berbuat hal-hal yang sangat ribet. Dan ada satu lagi pemain ya, Axel Disasi yang kehilangan bola di area tengah lapangan. Ini adalah kesalahan yang sangat tidak diperlukan dan akhirnya West Ham melakukan serangan balik. Ya, Antonio mendapatkan bola di area luar kotak penalti dan di sini menurut gua Axel Disasi markingnya masih belum ketat ya. Dia kelihatannya terlalu memberikan respect ya kepada Antonio ya. Dan ini juga bukan kali pertamanya ya, Disasi ini terlalu memberikan ruang untuk Antonio. Ada beberapa momen sebelumnya dia juga melakukan hal yang sama ya. Dan ini akhirnya membiarkan Antonio bisa melesatkan tembakan yang sangat bagus. Jadi itulah sepak bola ya. Kita bisa bilang sepak bola itu bundar. Memang ini kedengarannya memang udah basi ya, tapi itulah kenyataannya. Chelsea bermain lebih bagus daripada West Ham, tapi harus menerima kekalahan 3-1. Sepak bola itu bundar, dan kita sangat sulit ya untuk memprediksi arus pertandingan. Dan tentunya kita nggak bisa menyalahkan ketiga pemain ya, Enzo, Moises Caicedo, dan juga Axel Disasi atas kekalahan Chelsea di pertandingan kali ini. Karena masih ada banyak pengaruh dari hal-hal lainnya. Kalau Enzo Fernandez berhasil mencetak gol dari titik putih penalti, pastinya akan berubah cerita ya. Skor akan menjadi 2-1 dan Chelsea pasti bisa menambahkan momentum ya.
di pertandingan saat itu. Golnya Michail Antonio kita juga bisa bilang itu sangat melawan arus ya. Kalau Axel Disasi tidak memberikan bola di area tengah lapangan, gol itu tidak akan terjadi. Dan kita juga harus membicarakan ya, ini adalah Michail Antonio yang lagi on fire ya. Sebelumnya ini nggak ada kelihatan Antonio bisa meledak seperti ini, tapi itulah yang terjadi. Dan Chelsea harus menerima. Chelsea di pertandingan kali ini sudah mendapatkan 76% possession dan hanya 24% untuk West Ham. Itulah seberapa dominasinya Chelsea atas West Ham di pertandingan kali ini. Tapi, yaitu, ya, West Ham, kenapa kita bisa bilang mereka layak mendapatkan kemenangan dan Chelsea layak kalah di pertandingan kali ini? Itu karena di dalam sebuah pertandingan ada yang namanya game management ya. Jadi, di sebuah pertandingan itu ada turun naik, turun naik. Tim mana yang bisa memanfaatkan ketika mereka lagi naik daun, dan tim mana yang bisa meminimalisirkan resiko ketika performa mereka lagi jatuh, merekalah yang bisa menang. Dan di pertandingan ini West Ham lah yang mengerti arti kata dari game management. Mereka memiliki pemain-pemain yang jelas lebih berpengalaman daripada Chelsea ya. James Ward-Prowse, Lucas Paqueta, Jarrod Bowen, mereka semua sudah berpengalaman bermain di level top. Dan mereka pastinya mengerti ya atas fluktuasi ya, turun naik, turun naik. Jadi mereka itu mengerti kalau mereka itu nggak harus gegabah. Ya, mereka harus sabar. Ketika momen itu sudah datang, mereka bakal langsung melompat. Dan kalau kita bandingkan dengan Chelsea dari segi pengalaman ya, pemain-pemain Chelsea itu talentanya itu nggak bisa diragukan lagi. Tapi dari segi pengalaman, apakah mereka bisa mengerti ya apa yang dibutuhkan di setiap fase-fase pertandingan. Jadi ini hasil yang sangat negatif untuk Chelsea ya, hanya 1 poin dari 2 pertandingan terakhir. Tapi untungnya buat Chelsea, di beberapa minggu ke depan mereka akan menghadapi tim yang tergolong tim papan bawah seperti Luton dan Nottingham Forest. Dari segi performa, 2 pertandingan terakhir ini menunjukkan bahwa Chelsea itu sebetulnya sudah bermain sangat bagus dan sudah siap untuk memperebutkan posisi 4 besar. Tapi hanya 3 poin saja yang kurang dari Chelsea. Dan tentunya melawan tim-tim papan bawah tersebut, pastinya ini adalah kesempatan di mana mereka bisa mendapatkan 3 poin akhirnya. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih komen di bawah apa yang kalian rasa masih kurang dari Chelsea. Apakah ada tekanan terlalu besar ya untuk ketiga pemain baru Chelsea ini? Enzo Fernandez mungkin bukan tergolong pemain baru, tapi mungkin kita lebih menuju ke Moises Caicedo dan juga Axel Disasi. Apakah mereka merasakan tekanan yang terlalu besar? Dan juga jangan lupa klik like dan subscribe karena gue pastinya bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Oke, sampai di sini aja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.